Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallama taslima katsira. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim wa ala bi muradih. Para hadirin, warga Kabupaten Kepulauan Anambas dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah beberapa hari ini kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amalia puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampailah kita pada tanggal 17 Ramadan ini, yang mana ada satu hal yang sangat luar biasa. Pada tanggal 17 Ramadan itu ada momentum yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Islam, yaitu diturunkannya ayat suci Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda dan juga rahmat bagi kita semua sebagai umat muslim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Karena mengapa? Setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Taraktu fikum amroini lan tadillu abada, tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah." Kata Rasulullah, telah aku wariskan kepada kalian dua hal, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka para hadirin, dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah sumber pedoman bagi hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, kita kadang sering bertanya, Al-Quran itu diturunkannya pada malam 17 atau malam Lailatul Qadar? Karena ayat tentang Lailatul Qadar pun menjelaskan tentang turunnya ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Bisa jadi para hadirin, kita bertanya-tanya, ini sebenarnya turun Al-Quran itu pada malam 17 atau malam Lailatul Qadar? Baik para hadirin, pertanyaan ini akan saya jawab pada kesempatan ini. Pada malam Lailatul Qadar, betul, itu diturunkannya ayat suci Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Lantas pada 17 Ramadan itu diturunkannya apa? Diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Gua Hiro, yaitu surah pertama dan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Nah, maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah jelas
Malam Lailatul Qadar betul, itu adalah malam di mana diturunkannya ayat suci Al-Quran, tetapi secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan malam 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, yaitu ke Gua Hiro kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan turunnya ayat suci Al-Quran ini, apa sih yang harus kita lakukan pada momentum turunnya ayat suci Al-Quran ini? Yang pertama, tentunya sudah pasti, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam sakit, ingat, Al-Quran kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai obat bagi kita yang beriman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, kita sebagai umat muslim, ketika punya hati gundah gulana, ketika kita punya perasaan sakit dan lain sebagainya, maka ingat kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi kita sebagai orang muslim ini. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quranul Karim itu diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum bulan suci Ramadan ini, perbanyak pula membaca ayat suci Al-Quran. Perbanyak kita membaca ayat suci Al-Quran, karena Rasulullah SAW telah berjanji, barang siapa orang yang membaca ayat suci Al-Quran, maka dia akan datang di yaumil akhir nanti sebagai penyelamat atau memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran yang rajin membaca ayat suci Al-Quran dan juga mampu mengamalkan apa kandungan dalam ayat suci Al-Quran, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita beribadah di bulan suci Ramadan ini penuh dengan pahala, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Buah mangga, buah durian, buah pisang, buah rambutan, itulah buah-buahan. Terima kasih.